Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 857376417. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu disebut simbiosis. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, namun umumnya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara 2 spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Simbiosis mutualisme yang pertama yaitu semut dan kutu daun. Semut mendapatkan cairan manis dari kutu daun, sementara kutu daun dilindungi dari predator. Simbiosis mutualisme yang kedua yaitu cacing tanah dan pohon pisang. Cacing menggemburkan tanah dan menyuburkan, sementara pohon pisang tumbuh lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu berkembang biak melalui penyerbukan. Yang keempat yaitu laba-laba dan pohon jeruk. Laba-laba mendapatkan tempat dan makanan yaitu serangga, sedangkan pohon terbantu karena hama akan berkurang. Simbiosis mutualisme yang kelima yaitu lebah dan bunga pare. Lebah mengambil nektar, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis yang dimana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Simbiosis komensalisme yang pertama yaitu paku sisik naga dan pohon kelapa. Paku menempel untuk tempat hidup, sedangkan pohon tidak dirugikan. Selanjutnya yaitu lumut kerak dan pohon nangka. Lumut mendapatkan tempat dan kelembaban, sedangkan pohon tidak terpengaruh. Yang ketiga yaitu tumbuhan sirih dan pohon durian. Sirih memanjat untuk mendapatkan cahaya, sedangkan pohon akan tetap normal. Selanjutnya yaitu lumut hijau dan pohon kelapa. Lumut hidup di batang, sedangkan pohon tidak mendapatkan manfaat ataupun kerugian. Contoh simbiosis komensalisme yang terakhir yaitu burung dan pohon. Burung mendapatkan tempat tinggal, sedangkan pohon tidak dirugikan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara 2 spesies atau organisme, yang dimana satu spesies mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya sering disebut inang dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan darah, sedangkan manusia bisa gatal atau sakit. Simbiosis parasitisme yang kedua yaitu keong dan daun pisang. Keong memakan daun, sedangkan tanaman menjadi rusak. Selanjutnya yaitu ulat dan tanaman. Ulat memakan daun, sedangkan tanaman terganggu pertumbuhannya. Yang keempat yaitu kutu dan kucing. Kutu menghisap darah, sedangkan kucing merasa gatal dan tidak nyaman. Contoh simbiosis parasitisme yang terakhir yaitu kutu putih dan tanaman mangga. Kutu putih menyerap nutrisi, sedangkan tanaman menjadi lemah.